Tuhan. Shalom Bapak Ibu semuanya. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Dahsyat dan luar biasa, amin. Saya percaya setiap kita rindu untuk menyembah Tuhan, rindu untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Haleluya. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat pagi hari ini, buat kebaikan-Mu di dalam kehidupan setiap kami. Engkau sungguh dahsyat dan ajaib Tuhan. Engkau yang terutama di dalam kehidupan setiap kami. Sama-sama katakan, yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, oh, saya mau cinta Yesus. Mari dengan segenap hati kita akan pujian ini. Mari nyatakan, yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta. Oh haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Oh, saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. haleluya. Kami sungguh mengasihi-Mu Tuhan. Kami mau angkat suara kami untuk menyembah, hanya untuk meninggikan nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari sembah Dia, mari sembah Yesus. Haleluya. Oh,
Sadaya namase. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Kami serukan namamu, kami mau bersorak. Haleluya, haleluya. Yesus, kiara lama ya lama sadaya namase. Haleluya, Kau layak ditinggikan, layak diagungkan. Haleluya, haleluya. Mari terus menyembah Dia, mari sembah. Haleluya, haleluya. Kiara lama ya lama sadaya namase. Kiara lama ya lama sade. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kami mau bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Sebab Engkau baik. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari bersama-sama katakan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saya undang untuk bangkit berdiri semuanya. Mari bersama-sama katakan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Berikan sorak-sorak yang paling terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Engkau dahsyat Tuhan, Engkau perkasa, Engkau ajaib. Haleluya. Mari setiap kita yang semuju Tuhan bersama-sama katakan amin. Haleluya Bapak Ibu. Ada suka di rumah Tuhan, amin. Haleluya. Mari kita akan pujian kita kepada Tuhan. Oh, katakan Dia, Dia pencipta semesta, pemberi kehidupan, layak ditinggikan. katakan taktanya, Tahtanya tak tergoyahkan, Dia tak tersandingkan, hanya Dia yang sempurna. mari angkat suaranya. Masyhur segala perbuatannya. Oh, oh. Jika Dia di sisiku, siapa lawanku? Tiada pernah ku ragu, serahkan hidupku kepadanya, Raja semesta. Walau badai menghadang, ku kan terbang tinggi bersama
Katakan Dia, mari bersama-sama Bapak Ibu. Dia pencipta semesta, di kehidupan layak ditinggikan. Engkau yang bertakhta Tuhan, come on. Tanya tak tergoyahkan, Dia tak tersandingkan, hanya Dia yang sempurna. Mari angkat suaranya bersama-sama. Masyhur segala perbuatannya. Jika Dia di sisiku, siapa lawanku? Tiada pernah ku ragu, serahkan hidupku kepadanya, Raja semesta. Walau badai menghadang, ku kan terbang tinggi bersama Dia, Raja. mana suaranya, come on. Lebih lagi buat Tuhan. Katakan masyhur. Masyhur segala perbuatannya. Katakan jika Dia di sisiku, siapa lawanku? Tiada pernah ku ragu, serahkan hidupku kepadanya, Raja semesta. Walau badai menghadang, ku kan terbang tinggi bersama Dia, Raja semesta. Tiada pernah ku ragu, serahkan hidupku kepadanya. haleluya. Walau badai menghadang, ku kan terbang tinggi bersama Dia, Raja semesta. Lebih lagi buat Tuhan. Raja semesta. Berikan sorak-sorak yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Dia batu penjuru di dalam kehidupan setiap kita, amin. Saya percaya Bapak Ibu, setiap kita bersemangat memuji Tuhan. Haleluya. Kita mau nyatakan bahwa Tuhan dahsyat di dalam kehidupan setiap kita. Mari bersama-sama katakan. Kau batu karang yang teguh, Katakan kota benteng. kota benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Mari angkat suaranya bersama-sama. Haleluya, haleluya, kekal dunia. Haleluya. Haleluya, haleluya, Engkau dahsyat Tuhan. dahsyat berkuasa. Mari bersorak. Bersorak, nyatakan Yesus kaulah Tuhan. Engkau Raja kami Tuhan. oh, oh. Bersorak, masyhurkan
Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Kau Yesus batu penjuru, darimulah keselamatanku. Katakan yang menang, Menang kalahkan maut. haleluya. Selamat yang bangkit dan hidup. Mari angkat suaranya bersama-sama. Haleluya, haleluya, kekal dunia. Oh haleluya, 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 dahsyat berkuasa. siap bersorak, Bersorak, mari nyatakan bahwa Yesus kaulah Tuhan kami. Yesus kaulah Tuhan, kau Raja pemenang. Bersorak, Masyukan, Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. haleluya. Agung dan perkasa, megah dan berjaya. Katakan Yesus, belum semuanya. Mari serukan Tempat perlindungan, kubu pertahanan, Yesus Tuhan. lebih dahsyat lagi pun Tuhan. Agung dan perkasa, megah dan berjaya. Katakan Yesus, haleluya. Engkau dahsyat Tuhan, tempat perlindungan. Tempat perlindungan, kubu pertahanan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Bersorak, Engkau dahsyat Tuhan, Yesus kaulah Tuhan, kau Raja pemenang. Bersorak, masyukan, haleluya. Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat. Katakan agung dan perkasa. Agung dan perkasa, megah dan berjaya, Yesus Tuhan, Yesus. Tempat perlindungan, Tempat perlindungan, kubu pertahanan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. yang percaya berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan. Yang percaya Allah kita dahsyat, berikan sorak-sorai yang terbaik. Haleluya, 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 haleluya. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mari bersama-sama katakan, mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga. mari kita angkat kedua tangan kita lebih tinggi, katakan bersama-sama, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau
membuatku berharga di matamu. Mari silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus. Tuhan, kau sungguh besar. Katakan karyamu Sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh kau ajaib. Mari dengan segenap hati katakan Tuhan, Tuhan, kau sungguh besar. Sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh kau ajaib. yang percaya bersama-sama. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Terima kasih. Selalu dan selalu Lebih lagi bersama-sama katakan, ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga. katakan selalu. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Engkaulah yang membuat kami berharga Tuhan. Oleh kuasa-Mu Tuhan, oleh pengorbanan-Mu, oleh kasih-Mu di dalam kehidupan setiap kami berharga Tuhan. Kami tahu Tuhan ketika kami ada di hadirat-Mu, kami boleh menerima sesuatu yang baik, sesuatu yang luar biasa di hadirat-Mu Tuhan. Mari pagi hari ini, mari angkat suaramu sembah Dia. Mari sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami sungguh berharga Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, Kau yang menjamah hati kami. Biarlah lama ya lama syada ya nama. Haleluya, haleluya. Betapa dahsyatnya Engkau Tuhan. Engkau ajaib. Engkau berkuasa. Engkau raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya. Lama-lama ya lama syada ya nama. Engkau layak ditinggikan. Engkau layak disembah. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Kuasa-Mu tidak pernah terbatas di dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau memberikan rancangan yang terbaik atas kehidupan kami. Ada masa depan yang terbaik ya Tuhan. Ada pengharapan yang sejati di dalam Engkau Tuhan. Waktu kami datang, waktu kami percaya, waktu kami datang menyembah-Mu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, mari penuhi kami dengan urapan yang baru Tuhan.
Mari nyatakan pesan-Mu atas setiap kami Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan-Mu, bahkan siap untuk melakukannya, untuk menggenapi setiap janji-Mu di dalam kehidupan kami. Kami sungguh percaya Tuhan, kami sungguh percaya janji-Mu terjadi atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya lama-lama ya lama syada ya nama. Mari terus menyembah Dia, mari sembah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, Yesus, haleluya, mari bersama-sama katakan, mau selalu bersyukur. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku. Saya undang untuk bangkit dari semua. Lebih lagi buat Tuhan katakan, mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. katakan selalu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Hati kami meluap dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Terima kasih untuk semua berkat penyertaan-Mu atas hidup kami Tuhan. Kebaikan-Mu yang kami rasakan sepanjang hidup kami tidak pernah habis-habisnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada kesempatan hari ini kembali kami akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Untuk kami belajar menjadi orang yang bijaksana di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya berkata amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi. Shalom. Ya, senang kembali bisa berada bersama-sama saudara pada hari ini. Saya ingin menyampaikan firman Tuhan yang saya beri judul membuang kebodohan menjadi bijaksana, ya. Saudara-saudara, nggak ada seorang pun yang mau disebut bodoh, ya. Tetapi kalau kita mengukur diri kita dengan firman Tuhan, maka sebenarnya ada cukup banyak orang Kristen yang di mata Tuhan atau di hadapan Tuhan terlihat bodoh, ya saudara-saudara. Nah, ada beberapa ciri, ya, orang bodoh di hadapan Tuhan. Tolok ukurnya adalah firman Tuhan tentu, ya saudara-saudara. Nah, hari ini kita mau belajar ada 3 ciri, ya, orang yang bodoh di hadapan Tuhan sesuai dengan firman Tuhan. Dan tentu kita punya satu tekad hari ini untuk membuang segala kebodohan itu. Amin saudara. Supaya kita menjadi orang yang bijaksana dan hidup kita diberkati tentu oleh Tuhan Yesus, ya. Nah, kita akan lihat yang pertama, ya. Ada 3 ciri orang yang bodoh menurut firman Tuhan, ya. Orang yang bodoh yang pertama adalah
orang yang menghina menghina hikmat Tuhan ya. Jadi orang yang bodoh adalah orang yang menghina hikmat Tuhan ya. Menghina hikmat Tuhan. Nah, kita akan lihat ayatnya next. Dalam Amsal 1 ayat 7 ya. Dikatakan di sini kita mau belajar tentang apa itu hikmat ya. Dan ternyata orang yang bodoh di hadapan Tuhan, mereka itu menghina. Mereka merasa enggak butuh ya apa yang namanya hikmat Tuhan itu. Nah, ayat firman Tuhan dalam Amsal 1 ayat 7 mengatakan demikian. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh, apa saudara? Menghina ya. Orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Dalam versi King James bahasa Inggris dikatakan menghina itu ditulis despise. Despise itu bukan menghina. Despise itu lebih berarti membenci. Jadi lebih tajam lagi ya, lebih keras lagi. Kalau di dalam bahasa Indonesia ditulisnya menghina, tapi dalam bahasa Inggrisnya membenci. Jadi orang yang bodoh, saudara, itu ternyata bukan hanya menghina tapi membenci hikmat. Ya, kenapa mereka sampai membenci hikmat gitu ya? Karena mereka memang hidupnya enggak takut akan Tuhan. Jadi mereka itu merasa diri bisa hidup tanpa Tuhan. Mereka merasa saya dengan hikmat saya pun saya bisa hidup. Saya enggak butuh hikmat Tuhan. Ya, mereka bahkan membenci hikmat Tuhan. Sebaliknya orang bijaksana sangat membutuhkan hikmat Tuhan. Dan orang bijaksana mengerti benar bahwa syarat untuk bisa menerima hikmat Tuhan, dia harus hidupnya takut akan Tuhan. Katakan amin. Karena firman-Nya jelas sekali dikatakan takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan ya. Jadi orang bijaksana akan berusaha hidupnya takut akan Tuhan. Supaya ya dia memperoleh hikmat dan dia menjadi orang yang bijaksana dan dia diberkati oleh Tuhan. Nah, itulah perbedaan antara orang yang saudara, bodoh dan orang yang bijaksana ya di hadapan Tuhan. Kita lihat slide berikut ya. Nah, di dalam Amsal 9 ayat 10 dikatakan demikian ya. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian, saudara-saudara. Nah, kita mau belajar sama-sama. Kalau begitu, hikmat itu apa sih? Ya, ayatnya berkata permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan ya. Jadi kita mau belajar hari ini tentang hikmat. Dan sebenarnya antara hikmat dengan pengetahuan itu ada beda. Ya, walaupun seringkali di dalam Alkitab itu dihubung-hubungkan antara hikmat dengan pengetahuan. Tapi sebenarnya ada beda ya antara hikmat dengan pengetahuan. Dari ayat ini kita bisa lihat nih ya. Coba kita lihat ayat berikutnya, next slide. Di sini kita melihat saudara-saudara ada beda antara hikmat dengan pengetahuan ya. Kalau saudara baca kitab Amsal, itu kitab tentang hikmat ya. Nah, itu di situ hikmat itu dipersonifikasikan. Personifikasi itu artinya hikmat itu kan sebenarnya bukan manusia ya. Tetapi hikmat itu dianggap seperti manusia gitu ya. Nah, disebutnya di sini aku itu hikmat ya. Tinggal bersama, seperti manusia saja tinggal bersama ya. Jadi itu yang dimaksud dengan personifikasi. Tinggal bersama-sama dengan kecerdasan. Jadi kecerdasan itu pengetahuan. Jadi hikmat itu tinggal sama-sama. Jadi hikmat dan pengetahuan dua hal berbeda. Tapi tinggalnya bersama-sama. Artinya hubungannya dekat. Saudara sebagai suami istri kalau travel ya ada di hotel begitu,
Berarti di situ kan suami dan istri tinggal bersama-sama dalam satu kamar. Ya, tetapi menjadi pribadi yang berbeda. Ada dua pribadi, tetapi dalam satu kamar, saudara. Nah, demikian juga hikmat dengan pengetahuan itu dua hal yang berbeda, tapi tinggalnya bersama-sama. Artinya, saudaraku, hubungannya dekat sekali antara hikmat dengan pengetahuan, ya. Dan dikatakan di sini aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan, ya. Jadi kecerdasan itu pengetahuan, di mana hikmat tinggal bersama-sama dengan kecerdasan. Hikmat tinggal bersama-sama dengan pengetahuan. Dengan demikian maka hikmat bukan pengetahuan. Dua hal beda. Amin, saudara? Ya. Dan pengetahuan juga bukan hikmat tentu, ya. Nah, kalau begitu coba kita mendefinisikan secara sederhana saja, ya. Hikmat itu sebenarnya apa sih, saudara-saudara? Nah, hikmat itu kemampuan menggunakan, ya. Coba next, ya. Kemampuan menggunakan, ya, atau menerapkan, ya, pengetahuan dengan cara yang benar. Jadi hikmat itu kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita bisa gunakan, menerapkan pengetahuan dengan cara yang benar, ya. Jadi inilah hubungan antara hikmat dengan pengetahuan, ya. Pengetahuan di sini apa, saudara? Pengetahuan di sini luas. Bisa bicara tentang pengetahuan yang kita dapat di sekolah, itu juga penting, ya. Jadi saudaraku, makanya kita kan ya sekolah, kenapa? Supaya mendapatkan pengetahuan, ya. Atau pengetahuan yang kita bisa dapatkan secara non formal, ya. Tidak di bangku sekolah, kita juga bisa belajar banyak, ya, otodidak. Itu juga pengetahuan-pengetahuan yang penting kita miliki. Tetapi yang terutama karena kita sedang membahas hikmat Tuhan adalah pengetahuan dari firman Tuhan. Itu yang paling utama. Tanpa itu tidak akan lengkap. Amin, saudara. Tapi bukan berarti mengabaikan pengetahuan-pengetahuan yang kita terima di sekolah, ya, kita terima di pendidikan non formal, itu pun semua tentu berguna buat kita, saudara-saudara. Tapi tidak akan lengkap tanpa pengetahuan yang dari firman Tuhan. Katakan amin. Maka betapa pentingnya, saudara-saudara, kita mengerti, memahami akan firman Tuhan. Saudara-saudara, demikian. Nah, jadi kalau dengan demikian di sini kita belajar, ya. Kalau kita mau jadi orang yang bijaksana, berhasil, maka dua-dua kita mesti miliki. Kenapa? Karena ayatnya berkata tadi kan bahwa hikmat dan pengetahuan tinggal bersama-sama. Dua-dua penting, saudara, ya. Bahkan kalau kita lihat dari definisi ini, hikmat itu kemampuan menggunakan atau menerapkan pengetahuan. Jadi berarti pengetahuannya harus ada lebih dulu. Ya, kalau pengetahuan yang enggak ada, apa yang mau diterapkan? Jadi dengan demikian dua-duanya perlu kita miliki, ya. Pengetahuan tentu kita perlu miliki, dan hikmat juga tentu kita juga perlu miliki, saudara-saudara, ya. Jadi dengan demikian maka Alkitab mengajarkan orang Kristen harus rajin belajar. Amin, saudara. Ada banyak loh ayat-ayat yang mengatakan kita harus rajin, ya, belajar. Kenapa? Supaya kita kaya dengan pengetahuan, ya. Nah, karena pengetahuan itulah yang akan digunakan, ya, oleh kita, saudaraku, yang namanya di situ adalah hikmat nantinya, ya. Jadi dengan demikian ada hubungan antara hikmat dengan pengetahuan. Ambil contoh, ya, saudara-saudara, ya. Rasanya semua orang tahu. Nah, tahu ini kan berarti pengetahuan, ya. Semua orang tahu bahwa anak-anak itu harus dididik sejak dini. Betul tidak, ya? Semua orang tahu bahwa kalau kita punya anak, saudara, ya perlu dididik, ya, sejak dini, ya. Itu pengetahuan, saudara. Nah, tetapi tidak semua orang ngerti. Tidak semua orang paham bagaimana mendidik anak dengan cara yang benar. Amin, saudara. Nah, mengetahui anak harus dididik itu bicara pengetahuan. Tapi mengetahui bagaimana cara mendidik anak itu dengan benar, itu bicara hikmat. Amin, saudara.
Jadi dengan demikian saudaraku, ada orang-orang tertentu banyak pengetahuan, belum tentu punya hikmat. Tetapi sebaliknya orang nggak mungkin bisa punya hikmat tanpa pengetahuan. Pengetahuannya harus ada dulu. Tapi kemudian Tuhan berkati kita dengan wisdom, dengan hikmat untuk mengolah, untuk menerapkan pengetahuan itu dengan cara yang benar sesuai firman Tuhan. Sehingga kita disebut orang yang bijaksana. Amin saudara. Contoh lagi misalkan, orang tahu bahwa uang harus dikelola. Ya, kita tahu ya, kita baca di artikel bahwa uang yang kita miliki itu harus dikelola dengan baik. Yaitu pengetahuan. Tapi terus terang tidak semua orang tahu bagaimana mengelola uang dengan cara baik dan benar. Amin. Buktinya masih banyak orang, termasuk orang Kristen, yang dalam hal ini masih kacau. Ya, ada yang besar pasak daripada apa? Tiang, masih hidup dalam hutang dan sebagainya. Tahu sih tahu kelola uang, tapi tidak mengerti bagaimana cara mengelola uang itu dengan baik dan benar. Berarti punya pengetahuan tapi tidak punya apa? Punya hikmat. Nah, dua-dua dikombinasikan, saudara akan jadi orang bijaksana. Amin saudara. Nah, kalau orang bodoh tuh nggak peduli dengan hikmat. Ya, mereka pikir mereka bisa menjalani hidup ini dengan hikmat mereka. Salah besar. Kita butuh hikmat dari Tuhan. Kita sangat butuh hikmat dari Tuhan. Hikmat itu luar biasa, saudaraku ya. Itu luar biasa harganya. Nih ada satu cerita nih, menarik saudara. Ada satu cerita gini ya. Ada kapal nih, kapal ini mogok. Ya, kapal ini nggak bisa berlayar berhari-hari karena mesinnya rusak, saudara. Ya, jadi nggak bisa dipakai. Ya, nah awak kapal berusaha memperbaiki, nggak bisa. Akhirnya pemilik kapal itu memanggil mekanik. Dipanggillah 3 orang mekanik untuk memperbaiki kapal itu, saudara-saudara. Dan ternyata dari 3 orang itu 2 menyerah, gagal. Nah, tinggal 1 orang mekanik. Dan ternyata orang ini berhasil. Dia periksa mesin yang rusak ini ya. Dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan. Wah, dia periksa ya mesin kapal ini. Dan akhirnya setelah diperiksa, apa yang terjadi? Dia mengambil palu kecil, saudara. Cuma palu loh, palu kecil dari tasnya. Lalu dia mengetuk di satu bagian dari mesin yang besar itu. Dia ketuk. Dan ketuknya cuma 3 kali. Tuk, tuk, tuk. Gitu. Nah ketika habis diketuk saudaraku, mesin itu nyala. Dan ternyata berfungsi lagi saudara-saudara ya. Nah kemudian sang pemilik seminggu kemudian terima tagihan dari mekanik itu ya. Nah ketika melihat saudaraku tagihannya, wah kaget juga, besar sekali tagihannya $10.000 ya. $10.000. Lalu si pemilik bilang perinciannya apa ini? Dikasih perincian saudara ya. Dan ternyata perinciannya begini. Jasa mengetuk $2. Ya, ngetuknya gampang kan ya. Tuk 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 $2. Tapi kemudian dikasih keterangan di sini ya. Bayaran untuk mengetahui di mana harus mengetuk dan berapa kali harus mengetuk itu $9.998. Amin saudara. Pengetahuan tentang mesin dia punya. Tapi itu cuma $2. Tapi yang selebihnya adalah hikmat. Yang 2 orang mekanik gagal itu. Semua tahu, mereka belajar ya tentang mesin. Tapi ketika di lapangan mengetahui ya bagaimana cara membetulkan mesin, itu enggak semua bisa. Nah, betapa pentingnya hikmat Tuhan. Amin. Kita manusia yang sangat terbatas. Kita butuh Tuhan. Tuhan itu adalah kaya dengan hikmat. Dan kabar baiknya adalah mungkin saudara kalau minta hal-hal lain belum tentu dikabulkan Tuhan. Tapi kalau saudara minta hikmat, pasti dikabulkan Tuhan. Amin. Alkitab berkata, mintalah hikmat, maka aku dengan murah hati, kata Tuhan, akan memberikan hikmat itu kepada kita semua. Haleluya. Nah saudara-saudara, coba kita akan lihat next slide berikut. Maka Charles Spurgeon
memberikan satu kata-kata bijak tentang hikmat yang saya kira bagus sekali ya. Dia berkata demikian, hikmat adalah penggunaan pengetahuan yang benar. Mengetahui bukan berarti menjadi bijak ya. Banyak tahu belum tentu bijak loh saudara-saudara ya. Banyak orang tahu banyak hal dan mereka menjadi sangat bodoh karenanya. Tidak ada orang bodoh yang lebih bodoh daripada orang bodoh yang tahu. Namun mengetahui cara menggunakan pengetahuan berarti memiliki hikmat. Katakan amin. Jadi makanya waktu Salomo ditanya Tuhan, kamu mau apa Salomo? Maka dia bilang, aku mau hikmat. Karena dia tahu hikmat itu sangat penting dalam hidup dia untuk bisa memerintah negara yang besar. Next slide, kita akan lihat lagi ayatnya. Amsal 3 ayat 13 sampai 15 demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Amin saudara. Wah, luar biasa harga hikmat itu. Jauh lebih berharga kata firman Tuhan daripada yang kita anggap berharga, misalkan apa, emas ya, perak, dan dikatakan di sini permata ya. Jadi penting sekali hari ini kita memperoleh hikmat saudaraku. Nah pertanyaannya bagaimana saya bisa memperoleh hikmat? Dari pihak Tuhan dia sangat murah hati. Dia akan memberikan kepada kita. Tetapi ternyata ada hal yang mesti kita lakukan di pihak kita. Yaitu apa saudaraku? Hidup takut akan Tuhan. Katakan sama-sama saya, takut akan Tuhan. Karena selalu ayat Alkitab menghubungkan hidup takut akan Tuhan dengan hikmat. Hidup takut akan Tuhan adalah permulaan apa kata firman? Hikmat, saudara-saudara. Nah, saudara, sudahkah kita hidup takut akan Tuhan? Ya, kita belum tentu loh bisa mendapatkan hikmat dengan rajin ke gereja, dengan rajin baca Alkitab, itu semua bagus. Dan itu harus dilakukan oleh orang Kristen. Tetapi tanpa rasa takut akan Tuhan, belum tentu kita akan kaya dengan hikmat. Harus disertai dengan rasa takut akan Tuhan. Ada banyak orang mungkin datang ke gereja tapi tidak takut akan Tuhan. Ada banyak orang mungkin baca Alkitab karena merasa ini kewajiban orang Kristen, tapi hatinya tidak takut akan Tuhan. Tetapi ketika kita takut akan Tuhan, maka kita pasti akan menerima hikmat Tuhan. Amin saudaraku. Karena ini kebenaran. Ya, dikatakan bahwa hubungannya itu pasti antara takut akan Tuhan dengan menerima hikmat Tuhan, saudara ya. Nah, next berikut. Jadi dikatakan dalam Mazmur 111 ayat 10 demikian. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Itu jelas sekali. Jadi tidak bisa dipisahkan antara takut akan Tuhan dengan hikmat. Ya, semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik, puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Next. Nah, kalau dengan demikian apa sih sebenarnya definisi orang yang takut akan Tuhan? Orang yang takut akan Tuhan itu saudara-saudara adalah orang yang sungguh-sungguh. Ya, tidak setengah-setengah ya, sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh apa? Mengasihi, mengagumi dan menghormati Tuhan. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Dan membenci apa yang Tuhan benci, yaitu dosa. Tuhan sangat mengasihi orang berdosa. Tapi Tuhan membenci dosa. Dia ingin kita mengeluarkan dosa-dosa. Ya, kita bertobat sungguh-sungguh. Nah, orang yang hidupnya takut akan Tuhan, dia akan begitu kagum, begitu hormat, begitu cinta Tuhan. Dan otomatis dia akan hidup meninggalkan dosa. Sudahkah kita hidup takut akan Tuhan? Amin saudara. Maka berkatnya pasti dan sangat jelas. Hikmat akan menjadi milik kita. Diberikan kepada orang yang hidupnya takut akan Tuhan. Next berikut. Dikatakan oleh seorang hamba Tuhan ya, J.I. Packer demikian. Baru setelah kita menjadi rendah hati dan mau diajar berdiri dalam kekaguman akan kekudusan dan kedaulatan Tuhan,
mengakui diri kita kecil di hadapannya, tidak bergantung kepada pikiran kita sendiri, maka hikmat ilahi dapat menjadi milik kita. Katakan amin. Jadi hari ini marilah kita hidup takut akan Tuhan, ya. Maka di hadapan Tuhan kita bukan orang bodoh. Di hadapan Tuhan kita orang yang bijaksana. Kenapa? Karena kita tidak akan pernah kekurangan hikmat dalam kehidupan ini yang sangat berguna buat kita semua. Next, berikut. Nah, yang kedua sekarang ya. Ciri orang yang bodoh menurut firman Tuhan yang kedua adalah tidak menaati ya. Orang yang bodoh adalah orang yang mendengar firman. Ya, dengar sih dengar. Ya, mungkin kita juga sudah puluhan kali, ratusan kali dengar firman. Ya dengar, tapi tidak menaatinya. Tetapi tidak melakukannya, maka di hadapan Tuhan sesungguhnya kita orang bodoh. Jadi sebenarnya bukan berarti orang bodoh itu enggak tahu firman, banyak dengar firman. Tetapi sayang sekali tidak melakukannya, tidak menaati apa yang dia dengar itu, maka di hadapan Tuhan dia adalah orang yang bodoh, saudara-saudara ya. Nah, mari kita akan lihat ayatnya yang tidak asing lagi buat kita. Matius 7 ayat 24 sampai 27 saya bacakan. Demikian firman Tuhan. Setiap orang yang mendengar perkataanku, perkataan Tuhan berarti firman Tuhan, ya. Setiap orang yang mendengar perkataan Tuhan, mendengar firman Tuhan dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi perhatikan, kebalikannya ya. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Saudara-saudara, Tuhan cuma membagi orang Kristen menjadi dua kelompok, saudara. Kelompok pertama adalah dengar dan kemudian menaati. Amin, saudara. Kelompok kedua dengar sih dengar, tapi tidak melakukan, tetapi tidak menaati. Maka Tuhan bilang yang satu sedang membangun rumah. Rumah itu bisa bicara rumah kehidupan, rumah tangga kita, rumah pelayanan kita, rumah bisnis kita di atas fondasi yang kuat. Fondasinya batu. Amin, saudara. Tapi yang di sisi sini ya, membangun rumah kehidupan rumah tangga, bisnisnya, pelayanannya, tapi sayang sekali fondasinya enggak kuat. Fondasinya dari apa? Pasir. Nah, dari mana Tuhan menguji? Sebab kalau belum diuji enggak kelihatan. Ya, orang Kristen kumpul nih saudara ya, misalnya ratusan ribuan. Ya, enggak akan kelihatan mana yang bodoh, mana yang bijaksana. Betul enggak ya? Mana yang mendirikan rumah di atas batu, mana yang mendirikan rumah di atas pasir. Ujiannya dari mana? Didatangkanlah, diizinkan oleh Tuhan. Yang namanya banjir, yang namanya angin, yang namanya hujan. Artinya persoalan. Nah, ketika persoalan demi persoalan datang kepada orang-orang Kristen, maka disitulah Tuhan bisa melihat mana yang bodoh, mana yang bijaksana. Amin, saudara. Profesi kita bisa bermacam-macam. Saya pendeta, ada yang dokter mungkin di sini, ada yang mungkin notaris, ya, ada yang atlet, ada yang guru, ya, ada yang pengusaha, ada yang pedagang dan sebagainya. Tapi Tuhan mudah, Dia cuma bagi kita dua kelompok. Kelompok yang pertama adalah yang kuat fondasinya, maka disebut Tuhan bijaksana dia. Kelompok yang kedua adalah yang enggak kuat fondasinya, maka Tuhan bilang dia orang bodoh. Dari mana? Ketika ujian datang. Ambil contoh saudara-saudara ya. Saya ambil contoh ini ya. Ketika misalkan ya kita gagal. Ini contoh saja, ketika kita gagal.
Setiap orang bukankah pernah gagal? Ya kan, ketika kita gagal, respon kita bagaimana? Nah, jadi Tuhan melihatnya dari respon kita terhadap banjir yang datang. Respon kita terhadap hujan yang datang. Bagaimana respon kita? Kalau respon kita malah kita jadi kecewa sama Tuhan, kita menjauh dari Tuhan, terus terang di hadapan Tuhan kita orang bodoh. Berarti kita enggak praktekkan apa yang diajarkan firman. Tapi kalau respon kita kebalikannya saudara-saudara, maka kita semakin dekat sama Tuhan. Gagal bukan menjauh, maka semakin dekat sama Tuhan. Semakin merasa kita butuh Tuhan, saudara. Tanpa Tuhan kita enggak bisa apa-apa. Maka di hadapan Tuhan kita bijak sana, saudara. Jadi saudaraku, ketaatan sama firman itu sangat penting, saudara. Ya. Contoh lagi, misalkan kita menghadapi kritik dari orang. Ya, penghinaan dari orang. Ya, mungkin kita dikritik, dihina oleh orang. Itu kan berarti banjir yang datang, ya. Itu berarti ada angin yang datang, hujan yang datang. Nah, respon kita gimana? Ketika kita menghadapi kritik, menghadapi penghinaan dari orang, atau kita marah, tidak bisa terima, berarti di hadapan Tuhan kita bodoh. Tapi kalau kita justru bisa kendalikan diri, buah roh pengendalian diri itu ternyata muncul dalam diri kita, berarti kita sedang praktek firman, betul saudara? Berarti kita di hadapan Tuhan bijaksana. Apalagi saudaraku, misalkan kita menghadapi kehilangan sesuatu. Seminggu lalu jemaat saya ada yang kehilangan uang, saudara. ATM-nya dibobol. Habislah puluhan juta. Dan disisakan cuma 50.000 katanya. Tapi saya bersyukur jemaat ini lulus, saudara. Dia enggak uring-uringan. Waktu itu dia pas ada jadwal bawa renungan firman. Dia enggak menolak. Dia bilang bisa saja kan, Pak saya lagi pusing nih Pak. ATM dibobol. Enggak, tetap dia bawa firman. Dia tetap bisa bersuka cita. Saya tepok-tepok bahu dia. Kamu lulus. Ketika kehilangan sesuatu, ya kita bisa tetap bersyukur. Bukankah itu respon yang memang Tuhan inginkan? Amin, saudara-saudara. Apalagi misalkan persoalan menghadapi penundaan jawaban doa. Ya, ada kalanya doa-doa kita tidak akan dijawab oleh Tuhan dengan instan. Ya, memang ada waktu penundaan. Bukan berarti Tuhan nggak jawab. Tuhan tidak bilang tidak jawab. Ya, Tuhan tidak bilang no. Tapi Tuhan bilang wait, tunggu. Ya, tapi ada banyak orang nggak bisa menerima itu. Mulai kecewa sama Tuhan. Aku rajin ke gereja, aku baca Alkitab rajin, aku mengembalikan perpuluhan. Kenapa doaku nggak dijawab sama Tuhan? Mulai kecewa sama Tuhan. Berarti sebenarnya kita di hadapan Tuhan bodoh. Berarti kita nggak mempraktekkan apa yang Tuhan ajarkan. Tapi kalau kita tetap bisa bersyukur, kita tetap bisa sabar. Bukankah sabar itu sifat Tuhan? Amin, saudara. Kita tetap bisa sabar. Kita percaya bahwa waktu Tuhan yang terbaik. Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Maka di hadapan Tuhan kita bijaksana. Amin. Berarti persoalannya kita taat apa enggak kepada firman. Coba kita lihat slide berikutnya. Maka ada seorang hamba Tuhan bernama Oswald Chambers mengatakan demikian. Bukan studi yang mendatangkan pengertian kepada Anda, melainkan ketaatan. Ketaatan akan membuka surga dan kebenaran terdalam mengenai Allah seketika menjadi milik Anda. Pentingnya ketaatan, saudara-saudara ya. Setiap minggu saudara datang ke gereja di tempat ini, Bapak Gembala menyampaikan firman, pembicara-pembicara yang diundang menyampaikan firman. Masalahnya bukan berapa banyak kita sudah dengar firman. Tapi persoalannya adalah seberapa taat akan firman yang kita sudah dengar itu, saudara-saudara. Maka ketaatan akan firman itu sangat penting. Next, berikut. Pastor Brian Bailey, almarhum bapak rohani saya, ya, mengatakan demikian. Tidak akan pernah ada kehidupan Kristen yang sehat tanpa ketaatan kepada saudara, Tuhan dan firman-Nya, ya. Betapa pentingnya saudara-saudara yang namanya ketaatan, saudara ya.
Ini ada satu cerita nih bagus saudara ya. Betapa respon itu terhadap satu keadaan itu sangat penting. Menentukan apakah kita bijaksana atau kita bodoh di hadapan Tuhan. Ada satu cerita ya, ini cerita dari penulis buku. Seorang penulis buku terkenal ya saudara ya. Satu ketika dia mengambil penanya, dia menulis saudara. Jadi dia nulis gini, tahun lalu saya harus dioperasi untuk mengeluarkan batu empedu. Saya harus terbaring cukup lama di ranjang. Lalu dia tulis lagi di sini. Di tahun yang sama, saya berusia 60 tahun dan memasuki usia pensiun. Terpaksa saya keluar dari pekerjaan dari perusahaan yang begitu saya sayangi. Saya harus tinggalkan pekerjaan yang sudah saya tekuni selama 35 tahun. Sayang sekali. Di tahun itu juga saya ditinggalkan oleh ayah tercinta saya. Kemudian di tahun yang sama, anak saya gagal dalam ujian akhir kedokteran. Mengalami kecelakaan mobil. Biaya bengkel terlalu besar. Dan mobil itu rusak. Itu puncak kesialan dalam hidup saya. Jadi itu tulisannya begitu. Intinya adalah dia sial. Jadi responnya adalah sial. Responnya adalah ya tahun itu bukan tahun berkat gitu kira-kira. Nah makanya di bagian akhir dari tulisannya dia tulis begini saudara. Sungguh tahun yang sangat buruk buat saya. Tapi ternyata tanpa dia ketahui saudaraku, istrinya masuk ke dalam ruangan itu dan mendapati suaminya sedang sedih ya, merenungkan nasib ya, karena katanya tahun sial, tahun buruk gitu. Dari belakang si istri lihat tulisan suaminya, dia baca gitu, dia baca. Lalu kemudian dia keluar, rupanya dia keluar, dia nulis saudara. Nah habis dia nulis saudara, dia masuk lagi ke ruangan ketemu suaminya dan kemudian dia kasih tuh kertas tulisan dia kepada suaminya. Nah tulisannya begini. Dia rupanya mengulang ya cerita suaminya itu dengan versi yang lain. Jadi dia bilang gini, tahun lalu saya bersyukur. Akhirnya suami saya berhasil menyingkirkan kantong empedunya yang selama bertahun-tahun membuat perutnya sakit sekali. Di tahun itu juga saya bersyukur suami saya bisa pensiun dengan kondisi sehat dan bahagia. Saya bersyukur kepada Tuhan, dia yang sudah diberikan kesempatan berkarya dan berpenghasilan selama 35 tahun untuk menghidupi keluarga kami. Sekarang suami saya bisa menggunakan waktunya lebih banyak untuk menulis yang menjadi kesukaannya sejak kecil. Tahun yang sama saya bersyukur mertua saya dipanggil Tuhan dalam usia 95 tahun tanpa sakit apa-apa dan telah kembali kepada Tuhan dengan damai dan bahagia. Lalu dia bilang lagi, dan di tahun yang sama pula saya bersyukur bahwa Tuhan telah melindungi anak saya dari kecelakaan yang hebat. Mobil kami memang rusak berat akibat kecelakaan, tapi anak saya selamat tanpa cacat sekalipun. Pada kalimat terakhir istrinya bilang, tahun lalu adalah tahun yang penuh berkat, yang luar biasa dari Tuhan yang kami lalui dengan penuh rasa syukur kepadanya. Saya bertanya, kejadiannya sama? Sama. Tapi respon orang bisa berbeda. Melihatnya dari kacamata mana. Sang suami boleh dikatakan dia bodoh di hadapan Tuhan. Tapi sang istri bijak sana. Apakah masalahnya sama? Sama. Ya, setiap orang kita punya masalah. Tapi respon kita beda-beda. Ketika kita meresponi sesuai firman, Tuhan bilang kita orang bijaksana. Amin. Maka kemudian si istri berkata begini, ya. Tahun lalu ada tahun yang penuh berkat. Dan ketika suaminya membaca tulisan istrinya, dia terharu. Dan dia baru menyadari bahwa dia keliru. Memandang sesuatu hanya dari sisi negatifnya saja. Dan kemudian dia menyadari bahwa bukan kebahagiaan yang membuatnya bersyukur, tapi rasa syukurlah yang membuat orang bahagia. Amin saudara. Hari ini respon kita bagaimana?
ketika menghadapi hujan, menghadapi banjir, menghadapi angin dan sebagainya. Kalau respon kita sesuai firman, bijaksanalah kita. Amin. Kita tidak menjadi orang bodoh. Yang ketiga, next. Yang terakhir ya. Orang bodoh yang ketiga cirinya adalah, saudara, yang memprioritaskan materi dan mengabaikan hal-hal rohani, saudara. Memprioritaskan diri sendiri dan mengabaikan orang lain. Itu di hadapan Tuhan, orang seperti ini adalah orang bodoh, saudara. Ya. Nah, mari kita akan lihat ayat ya. Lukas 12 ayat 16 sampai 21 saya bacakan buat saudara demikian. Kemudian ia mengatakan kepada mereka satu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, nah kata Tuhan ya, hai orang yang apa? Bodoh. Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Jadi di hadapan Tuhan orang kaya ini bodoh. Di hadapan manusia mungkin enggak bodoh. Mungkin manusia kagum dengan orang kaya ini. Kaya ya, banyak uang, dikagumi, dihormati mungkin. Tapi tidak di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan orang yang kaya ini ternyata adalah orang yang bodoh. Kenapa? Karena Tuhan melihat dia hanya prioritasnya materi dan mengabaikan hal-hal rohani. Saudaraku, hari ini orang Kristen mesti ngerti. Di hadapan Tuhan kalau kita cuma prioritasnya materi, kita bodoh di hadapan Tuhan. Maka kita mesti prioritaskan bukan materi, meskipun kita butuh materi. Tapi kita prioritaskan hal-hal yang rohani sifatnya. Amin saudara. Ada banyak hal rohani yang kita bisa prioritaskan. Hubungan intim dengan Tuhan kita bagaimana? Saat teduh kita dengan Tuhan bagaimana? Apakah kita rajin membaca Alkitab? Apakah kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam seperti kata Alkitab? Apakah kita berdoa? Apakah kita berpuasa? Itu nilai-nilai rohani yang perlu kita lakukan. Ya, semuanya ada di dalam Alkitab. Apakah kita beribadah dengan teratur? Apakah kita melayani Tuhan? Bukan hanya jadi jemaat, melayani, Bapak Gembala menyuruh saudara melayani. Itu kehormatan yang harus kita tanggapi dengan serius. Amin saudara. Tidak semua orang diberi kehormatan seperti itu. Nah itu semua adalah hal-hal rohani yang perlu kita prioritaskan saudaraku. Karena firman Allah berkata, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang lain Tuhan akan tambahkan kepada kita. Hal-hal materi itu cuma bonus saja. Tetapi yang paling utama adalah hal-hal yang sifatnya apa saudaraku? Yang sifatnya rohani ya. Next berikut. Nah, orang yang kalau punya prioritasnya cuma materi, lama-kelamaan sifatnya akan muncul yaitu sifat egois sudah. Saudara lihat ya, kalau orang yang terus ya hanya materi, uang yang dikumpulkan, maka orang itu akan sifatnya menjadi egois saudaraku ya. Dan dia tidak akan pernah mengalami kebahagiaan. Tidak akan pernah mengalami kebahagiaan. Orang egois itu orang yang tidak pernah mengalami kebahagiaan. Ya, sebab kekayaan itu tidak akan pernah membuat orang bahagia. Amin saudaraku. Hanya Tuhan Yesus yang bisa bikin kita bahagia. Ada seorang bernama Adolf Merkel saudaraku. Dia ini orang kaya, bahkan pernah jadi orang terkaya di Jerman.
ya, pernah jadi orang terkaya di Jerman, ya. Dia pemilik beberapa perusahaan besar, antara lain farmasi, ada semen, ya, otomotif dan lain-lain. Tapi jika kekayaan atau uang ini bisa membuat seorang puas bahagia, tentu ia tidak akan bunuh diri. Jadi Adolf Merkel ini orang kaya bunuh diri dengan cara yang tragis. Dia menabrakkan dirinya pada kereta api yang sedang melintas. Ya, matilah dia. Uang, materi tidak akan membuat kita bahagia. Amin, saudara. Dan terakhir saya mau cerita tentang Alexander Agung. Mungkin ada slide-nya, silakan. Next. Ya, ada? Ya, terus next. Ya, saya mau cerita tentang Alexander Agung ya, terakhir ya. Dia ini adalah seorang raja Yunani yang tidak pernah kalah perang. Jadi di dunia ini ada 2 orang yang tercatat tidak pernah kalah perang. Yang pertama adalah Raja Daud. Nah, itu ada di Alkitab. Raja Daud, saudaraku, tidak pernah kalah perang. Dan yang kedua adalah Alexander Agung. Adalah seorang raja yang tidak pernah kalah perang, saudaraku ya. Tapi dia meninggal di usia muda seperti Tuhan Yesus, 33 tahun, saudaraku. Nah, yang saya mau sampaikan ini memang belum tentu kebenaran ya. Banyak orang menganggap ini sebagai mitos saja. Tapi nggak apa-apa, kita bisa mengambil nilainya yang bagus, saudara ya. Jadi ada kisah begini, waktu sebelum meninggal di usia 33 tahun, saudara, Alexander Agung kumpulin para jenderal. Para jenderalnya dia kumpulin, kemudian dia mau bicara, memberikan pesan terakhir kepada para jenderalnya. Nah, perhatikan pesan terakhirnya begini. Yang pertama katanya dokternya yang harus ikut membawa peti matinya. Jadi waktu nanti peti mati dibawa ke tempat pemakaman, dokternya harus ikut membawa. Yang kedua, semua harta kekayaannya, katanya uang, ya emas, permata, itu mesti ditaruh katanya. Di sepanjang jalan prosesi pemakamannya sampai ke tempat pemakaman. Dan yang ketiga, kedua tangannya harus dibiarkan terlihat. Bahkan ada yang menulis tergantung gitu ya. Di luar peti mati agar semua orang dapat melihatnya katanya. Para jenderalnya bingung ya. Wah, ini permintaannya maksudnya apa nih? Seorang jenderal memberanikan diri bertanya, apa maksud daripada baginda raja dengan 3 permintaan ini? Maka apa yang ditulis di sini, saudaraku, dia memberikan satu penjelasan. Nah, yang pertama dia bilang begini, saya ingin dokter saya membawa peti mati saya untuk menunjukkan bahwa saat dijemput ajal, bahwa dokter terbaik di dunia sekalipun tidak memiliki kemampuan menyembuhkan saya. Yang kedua, saya ingin jalan menuju pemakaman ditaburi semua harta kekayaan saya, agar setiap orang bisa melihat bahwa semua materi yang saya peroleh di bumi akan tetap tinggal di bumi. Materi yang sudah kumpulkan akan tetap di bumi, amin. Tetapi hal-hal rohani saudara akan bawa kemana? Ke surga sana. Dan yang ketiga, saya ingin tangan dan telapak tangan saya tergantung atau terlihat dari luar peti mati agar setiap orang mengerti bahwa kita datang ke bumi dengan tangan kosong dan pulang dengan apa? Tangan kosong. Maka di hadapan Tuhan kalau kita hanya fokus materi, kita orang bodoh. Tapi kalau kita fokus kepada kerajaan Allah, kita orang bijaksana. Amin, saudara. Dan next, terakhir, kesimpulannya. Jadi ciri-ciri orang yang bijaksana ada 3 di sini. Yang pertama adalah hidup takut akan Tuhan dan membutuhkan hikmat Tuhan. Yang kedua, mendengar firman Tuhan dan menaatinya. Dan yang ketiga, mengutamakan hal rohani, bukan hanya materi, dan memperhatikan orang lain, bukan hanya diri sendiri. Amin. Yuk kita bangkit berdiri, kita mau datang kepada Tuhan. Kau sungguh indah, tiada taranya. Mari kita kagum hanya kepada Tuhan, bukan hal lain. Hormat hanya kepada Tuhan. Kau sungguh indah, tiada taranya. Sungguh menakjubkan. Sungguh
ajaib untuk dimengerti, Mari tumbuhkan rasa takut akan lebih dari semua yang ada. rasa kagum, rasa hormat, Hikmat-Mu mengasihi Dia sungguh-sungguh. tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Sekali lagi dari mula, Kau sungguh indah tiada tara. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Mari minta hikmat, Hikmat-Mu biar hikmat menjadi tiada segala-galanya dalam hidupnya. terselami, Hikmat dari Tuhan, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. mari angkat kedua tangan kita, sungguh-sungguh mengasihi Kagum Tuhan, sungguh-sungguh hormat, akan Engkau, respect, sungguh-sungguh kagum. kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Sekali lagi, ku kagum. Kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kami mengangkat tangan kami sebagai tanda bahwa kami semua ingin jadi orang yang bijaksana di hadapan Tuhan, bukan orang yang bodoh di hadapan Tuhan. Ajar kami untuk hidup takut akan Tuhan, untuk punya rasa kagum, hormat, sungguh-sungguh mengasihi Engkau Tuhan. Dan kami membenci dosa, kami tinggalkan dosa, kami tidak kompromi dengan dosa. Ajar kami Tuhan untuk selalu taat. Setiap minggu kami datang di gereja-Mu di tempat ini untuk mendengarkan kebenaran firman. Berikan kami kemampuan, kasih karunia untuk kami bisa taat, melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Itu menanda kami orang bijaksana. Dan itu akan membuat tatkala badai datang, hujan, angin melanda kehidupan kami, kami akan meresponi semuanya dengan benar, dengan bijaksana, sesuai ajaran firman Tuhan. Dan kami menjadi orang yang bijaksana, yang tidak akan rubuh, tidak akan hancur ketika badai itu datang. Ajar kami untuk mengerti bahwa hidup bukan hanya di dunia ini saja, tapi kami akan masuk ke dalam kekekalan, hidup bersama dengan Yesus selama-lamanya di surga. Dan kami tidak akan bawa semua materi yang kami kumpulkan, tapi apa yang kami bawa adalah hal-hal rohani. Ajar kami menjadi bijak Tuhan untuk
tidak hanya fokus kepada hal materi, tapi mencari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka yang lain Tuhan pasti akan tambahkan kepada kami. Terima kasih, berkati Bapak dan Ibu Gembala, berkati semua pelayan Tuhan di tempat ini. Jerih payah mereka tidak pernah sia-sia, karena Tuhan Kau yang akan membalas, dan Kau akan memberkati setiap mereka yang melayani. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya berkata amin. Oke, puji Tuhan jemaat yang dikasih Tuhan Yesus. Sebentar kita akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Saya undang kita angkat kedua belah tangan kita, arahkan hati kita, fokuskan dan terus terhubung dengan Yesus senantiasa. Pergilah, pulanglah dan jadilah saksi-saksi Kristus. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, terimalah berkat damai dan sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang indah dan manis menyertai setiap kita semua. Mulai daripada siang hari yang indah ini sampai hari Maranatha, Tuhan Yesus menjemput setiap kita di awan-awan yang permai. Setiap kita yang percaya menerima, kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati.